Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Fisika kelas 12, masih tentang bab 1 rangkaian arus searah DC. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Pertama kali dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri atas dua hukum, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ini hanya terjadi pada suatu titik percabangan. Contohnya seperti pada gambar ini, di mana I1 dan I2 itu masuk ke titik percabangan, kemudian yang keluar adalah I3, I4, I5, perhatikan arah panahnya, sehingga I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 digunakan untuk menganalisis tegangan atau beda potensial pada komponen-komponen elektronika dalam suatu rangkaian tertutup, di mana bunyi hukum Kirchhoff 2 ini adalah total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0 atau sama dengan 0. Perlu diperhatikan, hukum Kirchhoff 2 ini hanya berlaku untuk suatu rangkaian tertutup. Ini adalah persamaan hukum Kirchhoff 2, di mana sigma V, sigma tegangan, tambah sigma I kali R sama dengan 0. Dan hanya berlaku untuk rangkaian tertutup atau yang sering disebut dengan loop. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rangkaian tertutup atau loop yang hanya terdiri dari satu loop. Kalau sepintas kita lihat mirip dengan rangkaian seri pada pembahasan sebelumnya, hanya di sini dia memiliki lebih dari satu sumber tegangan. Kalau hanya satu sumber tegangan, bisa kita selesaikan menggunakan rangkaian seri seperti di video-video sebelumnya. Di sini sumber tegangannya diberi lambang epsilon atau bisa kita sebut dengan E. E ini adalah GGL, gaya gerak listrik, sama dengan beda potensial atau sumber tegangan V. Jadi sumber tegangannya ini ada 3. Perlu kita perhatikan garisnya ya, garis sumber tegangan. Di situ ada plus dan minus. Garis panjang itu plus, garis pendek itu minus. Seperti pada baterai, ada positif, ada kutub positif, ada kutub negatifnya. Dalam satu loop atau satu rangkaian tertutup, itu hanya ada satu arus yang mengalir. Arus ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sedangkan pada gambar ini terdapat 3 sumber tegangan. Jadi masing-masing sumber tegangan mengalirkan arus listrik masing-masing. Sehingga kita menggunakan arus total yang mengalir pada satu rangkaian tertutup ini atau satu loop ini. Maka caranya kita lihat selisih antara ketiga sumber tegangan tersebut. Kalau kita lihat E1 dan E3 ini arah arusnya itu searah. Sedangkan E2 berlawanan. Perhatikan dia mengalir dari positif ke negatif. Kalau kita lihat E1 berarti ke atas, kemudian berputar ke kanan, terus ke bawah menuju kutub negatifnya E3. Sedangkan E3 keluar dari kutub positif berarti ke bawah, terus ke kiri, dan menabrak kutub positif E2. Jadi dia berlawanan. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup atau suatu loop menggunakan 2 perbandingan gambar ya. Gambar 1 ini arah E-nya itu searah, sedangkan gambar 2 arah E-nya itu berlawanan. Oke. Pertama-tama kita harus menentukan dulu arah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang perhatikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, arah arus dalam suatu rangkaian tertutup itu kalau hanya satu loop dia hanya satu arus ya. Sedangkan di sini jika lebih dari 2E, masing-masing E itu memiliki arusnya masing-masing. Oke, kalau kita lihat di gambar 1, E1 itu naik ke atas ya, dari positif berputar
kembali ke E1, sedangkan E2 dari positif ke bawah ya berputar kembali ke E2, sehingga makanya saya sebutkan tadi E1 itu searah dengan E2, sehingga arusnya itu arahnya sama. Sedangkan E1 dengan E2 pada gambar kedua, arah arusnya E1 ini ke atas, sedangkan E2 juga ke atas, sehingga dia akan bertabrakan. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu arus saja. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan. Di sini kita harus tahu dulu, kita harus tentukan dulu selisih antara E1 dan E2. Jika E1 lebih besar daripada E2, maka kita berpatokan pada E1. Sehingga arah arus yang kita gunakan yang searah dengan E1. Jadi hanya yang searah dengan E1, sehingga ini juga ke bawah berputar ya, dari E1 berputar ke bawah kembali ke E1. Berputar kembali ke E1. Nah, jika arah E-nya searah, maka arusnya bertambah besar karena penjumlahan ya. Sedangkan jika E-nya berlawanan arah, arusnya akan berkurang karena di sini pengurangan. E1 kurang E2 arusnya. Seperti itu. Nah, setelah menentukan arah arusnya, kita menentukan arah loopnya. Arah loop ada dua jenis. Bisa berputar ke kanan dan bisa juga berputar ke kiri. Nah, sebenarnya di sini terserah kita. Namun, alangkah baiknya untuk mempermudah perhitungan, arah loopnya kita searahkan, atau lebih bagusnya searah dengan arah arusnya. Karena di sini arusnya berputar ke kanan, maka arah loop itu sebaiknya berputar ke kanan. Boleh juga berputar ke kiri kayak tadi, namun di sini untuk mempermudah perhitungan kita searahkan dengan arah arus seperti itu. Nah, berarti pada gambar 2 juga seperti ini. Karena arah arusnya berputar ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau seandainya E2 lebih besar daripada E1, berarti arah arusnya berputar searah dengan E2. Saya balik arahnya. Sebagai contoh ya. Keluar dari positifnya E2, masuk ke negatifnya E2. Sehingga sebaiknya arah loopnya kita buat searah dengan arah arus I untuk mempermudah perhitungan. Sekali lagi, bisa berlawanan arah dengan I, bisa pula searah dengan I. Namun untuk mempermudah perhitungan, kita buat dia searah dengan I. Ini adalah arah loop. Setelah menentukan arah arus dan arah loop, baru kita bisa menghitung arus listrik yang mengalir di rangkaian tertutup ini. Nah, sekarang perhatikan, saya tuliskan kembali persamaannya. Sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sama saja V dengan E. Sekarang perhatikan, sigma di sini menyatakan jumlah karena dia lebih dari 1. R-nya juga lebih dari 1. Sekarang perhatikan, untuk menentukan positif atau negatifnya E, kita lihat arah loopnya. Jika arah loopnya ini, arah panahnya bertemu dengan negatif terlebih dahulu, bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka E-nya negatif. Sedangkan jika dia bertemu positif terlebih dahulu, maka dia positif. E-nya positif. Sekarang kalau dari contoh gambar ini,
loopnya berputar seperti ini, sehingga kutub yang pertama yang dia lalui adalah kutub negatif E2, berputar negatifnya dulu, kemudian begitu pula E1 negatifnya lebih dulu. Sedangkan jika saya balik arah loopnya seperti ini, nah maka di sini arah putarannya memperoleh melalui kutub positif lebih dulu, berputar kutub positif lebih dulu, kemudian di E2 juga kutub positif lebih dulu. Oke. Nah, saya kembalikan arahnya. Jadi di sini karena kutub negatif yang dia lalui lebih dulu, maka E2 negatif, dan begitu pula dengan E1 negatif lebih dulu yang dia lalui, sehingga E1 juga negatif. Jadi minus E1 tambah minus E2. Nah, itu untuk sigma E-nya. Kemudian tambah sigma I kali R. Nah, di sini kita tinjau arah arusnya itu berdasarkan arah loop. Nah, karena dari awal tadi kita tentukan arah loopnya ini searah dengan arah arus, maka arusnya ini bernilai positif karena sudah searah dengan arah loop. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika kita tentukan arah loop ini searah dengan arah arus, itu untuk mempermudah perhitungan. Jadi arah arusnya pasti positif. I yang dijumlah adalah R-nya, karena R-nya di sini lebih dari 1. Sama dengan 0, seperti itu. Nah, dengan memasukkan nilai E1, E2, R1, dan R2 akan diperoleh kuat arus I.